Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatin Sofianti Hakim, Kepala Sekolah dari Kober Darul Huda. Saat ini saya akan berbagi praktik baik tentang fasilitasi penataan kelas Merdeka Belajar melalui LUSPAT kearifan lokal di Kober Darul Huda. Latar belakangi kegiatan ini adalah penataan kelas seringkali menjadi kendala dalam tercapainya pendidikan yang berkualitas. Nah, penataan kelas ini berkaitan dengan semua unsur pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pada implementasi kurikulum Merdeka, memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri perencanaan pembelajarannya dengan menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan satuan pendidikan. Nah, penataan kelas ini sangat penting untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang fokus pada kemampuan peserta didik. Berikut ini adalah alasan mengapa kegiatan memfasilitasi penataan kelas atau lingkungan main ini menjadi penting. Tentu saja hal ini berdasarkan pendekatan konstruktivistik yang berasal dari teori Piaget dan Vygotsky, yang berasumsi bahwa pembelajaran perlu melibatkan anak dalam interaksi aktif antara diri dan lingkungannya dengan harapan akan berdampak secara optimal pada peningkatan karakter, keterampilan, maupun pengetahuan anak. Maka, praktik baik pada penataan lingkungan dengan menggunakan LUSPAT kearifan lokal merupakan jawaban atas kesalahkaprahan paradigma di mana pembelajaran bagi anak usia dini masih dilakukan secara klasikal dan metode drilling, di mana fokus pembelajaran hanya pada kertas, pensil, dan metode hafalan. Padahal, sangat penting bagi perkembangan anak usia dini untuk mencoba mengeksplorasi diri dan lingkungannya sesuai dengan minatnya. Maka, melalui kegiatan ini diharapkan akan memberikan inspirasi kepada satuan pendidikan lain dalam mengembangkan inovasi metode pembelajarannya. Maka, kami merasa penting untuk menyampaikan praktik baik ini yang dilakukan di satuan PAUD yang kami kelola, yaitu fasilitasi penataan kelas Merdeka Belajar melalui LUSPAT kearifan lokal di Kober Darul Huda. Topik penataan kelas ini diangkat berdasarkan pengalaman nyata pada kegiatan pengelolaan anak usia dini. Ada pertanyaan besar yang terus menjadi sebuah pemikiran. Mengapa satuan pendidikan ini berjalan di tempat? Mengapa kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih belum fokus ke kebutuhan peserta didik? Mengapa masih ada saja harapan dari orang tua bahwa anak mereka pandai jika sudah mampu membaca, menulis, dan menghitung? Mengapa nilai-nilai karakter dan budaya lokal tidak dikenal lagi oleh anak-anak karena terkalahkan oleh gadget dan perkembangan IT secara global? Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut maka terbuka kesempatan untuk memulai perubahan dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tidak mudah memang. Memulai hal baru di mana kita harus menganalisis karakteristik peserta didik, kemudian menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan, sosial, budaya masyarakat, kompetensi guru, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, serta dukungan orang tua, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah beberapa cuplikan gambar kegiatan pada topik 1 Aku Sayang Keluargaku, subtopik Keluargaku. Di sini adalah sudah memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, diantaranya pemanfaatan kardus bekas, memanfaatkan stik es krim, memanfaatkan tutup botol. Ada kerjasama antara pendidik, orang tua, kemudian peserta didik. Ada kegiatan membuat karya, yaitu membuat bingkai foto. Kemudian anak-anak juga sudah mampu menyusun kata dengan nama menggunakan kartu-kartu huruf yang mereka buat dari kardus bekas. Nah, itu dia salah satu contoh bagaimana memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar pada topik keluargaku. Topik Aku Sayang Lingkunganku, subtopik Hasil Kebunku.
maka anak-anak diajak untuk mengunjungi kebun yang ada di sekitar sekolah. Kemudian anak-anak mengeksplorasi ada apa saja yang ada di kebun. Lalu mereka mengambil benda-benda yang ada di kebun. Di antaranya adalah daun kelapa, kemudian ada ranting, kemudian ada daun-daun. Lalu bersama-sama guru mereka bermain. Bagaimana bisa mereka membuat keris dari daun kelapa? Bagaimana mereka menciptakan miniatur kebun? Kemudian bagaimana mereka bisa menyusun kata kebun menggunakan ranting? Bukankah hal ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kearifan lokal? Peringatan Hari Besar Islam kali ini kami jadikan topik. Topik 3, mari memperingati Maulid Nabi. Dengan subtopik peringatan Maulid Nabi di sekolahku. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah bagaimana mereka belajar membuat panggung sendiri. Kemudian mereka menyusun kata-kata Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan nuspat yang ada di sekitarnya. Mereka menampilkan kemampuannya dalam membacakan doa-doa, nyanyian-nyanyian. Kemudian bagaimana kerjasama mereka dengan orang tuanya dalam berkreasi menghias tumpeng. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan yang memberi kebebasan, kemerdekaan kepada anak untuk belajar. Berikut ini adalah pemanfaatan sumber daya lingkungan. Kami ambil dalam topik 4, memanfaatkan pohon bambu. Subtopiknya, yuk menganyam bambu. Nah, pada kegiatan kali ini anak-anak diajak untuk mengeksplorasi pohon bambu. Lalu mereka itu membuat kegiatan pameran karya-karya dari bambu. Kemudian mereka mencoba menggunakan mainan-mainan yang berasal dari bambu. Salah satunya adalah permainan egrang. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang diangkat kembali. Lalu ada kegiatan sensori motor, kegiatan melukis caping. Mereka bebas berkreasi menggunakan warna sesuai keinginan mereka sendiri. Kemudian, pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema besar Aku Cinta Indonesia, pada kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kami menyajikan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan membuat bendera, kemudian menghias sekolah menggunakan keanekaragaman hiasan, lomba-lomba tradisional, di antaranya lomba makan kerupuk, kemudian membuat makanan tradisional merah putih, yaitu kue awu, lalu kegiatan membatik sebagai salah satu bentuk tradisional, bentuk batik Ciamis. Dan puncak kegiatannya adalah mereka tampil di kecamatan menampilkan tarian kuda lumping. Mereka turut serta bagaimana menghadiri upacara peringatan 17 Agustus. Kegiatan praktik baik ini menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai berikut. Mengajar harus berpusat pada anak. Anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memilih kegiatannya sendiri sesuai minatnya. Satuan pendidikan harus memfasilitasi keanekaragaman main dan bahan pembelajaran. Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menjadi fasilitator pembelajaran. Guru juga harus mengajar dengan hati. Serta harus memaksimalkan kegiatan kelas orang tua melalui kegiatan parenting, baik itu kegiatan pengasuhan, pembelajaran, kesehatan, dan gizi. Ucapkan terima kasih.
Semoga praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui fasilitasi penataan lingkungan main melalui Luspat, kearifan lokal di Kober Darul Huda bermanfaat dan mampu memberikan inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran anak usia dini. Sampai ketemu di karya berikutnya.